semangat itu yang selalu berpikir positif. Itu yang saya lihat dari Pak Agus Sugiarto. Saya ngelihat selalu positif. Tidak pernah dari mulutnya itu keluar kata-kata negatif. Itu yang saya senang dari Pak Agus. Jadi terima kasih Pak Agus, selalu kasih motivasinya gitu kan. Aman. Nah itu satu kata yang memang nancep ya kan ya. Nancep nih, teman-teman. Bahkan kalau sudah ada keluar kata-kata aman, nah udah selesai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia. Semoga Bapak Ibu semua yang melihat video ini tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan leader fenomenal dari kota Metro Lampung yang alhamdulillah sudah meraih peringkat New Supervisor Indonesia. Selamat dan sukses kepada Bapak Didi Hermanto. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Oke. Pak Didi gimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia. Boleh kenalan sedikit sama teman-teman Pak Didi tentang Pak Didi sekilas, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Didi Hermanto, biasa dipanggil dengan sapaan Didi. Saya dari kota Metro Lampung tepatnya, dan status saya beristri, punya anak 2, alhamdulillah baru 2. Dan untuk pekerjaan, alhamdulillah masih di pengusaha swasta lah, wira swasta ya. Alhamdulillah. Insya Allah bisa fokus lah di BOP. Iya. Jaringan beliau luar biasa, teman-teman ya. Di bawah beliau tuh supervisor udah ada berapa ya, Pak ya? Supervisor kalau mau dihitung berapa ID ya? Yang punya 4 ID ada. Oh iya. Hari ini baru hari pagi tadi tumbuh 1 supervisor. Oh iya betul, dari Prabu Mulih ya. Nah, lebih kurang kalau mau dihitung itu ada 6 atau 7. 7 ya. Oh ada Bu Lisnun, Maria, sama Bu Yeni Pelta, ya. Belum yang 4 ID itu. Dr. Dedi. Jadi hari ini. Bu Meta yang fenomenal ya, itu semua under beliau ya teman-teman. Nah hari ini kita sharing bagaimana nih kiat-kiatnya Pak Didi Hermanto selaku leadernya, upline-nya bisa menaungi seluruh timnya. Mudah membina jaring, apalagi sampai berkembang pesat luar biasa seperti ini ya. Nah kira-kira apa nih Pak salah satu rahasianya jadi leader atau jadi upline yang bisa dibilang mengayomi seluruh jaringan? Nah gitu, silakan. Berarti leadership berarti. Ya. Ya, kalau untuk berbicara tentang leadership, memang di dalam sebuah kepemimpinan itu kita nggak lepas dari yang namanya sikap, attitude ya. Gimana sih sikap kita terhadap mitra, terhadap mitra-mitra kita, terhadap upline, terhadap downline, itu yang paling penting lah. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang saya tanamkan khususnya di diri saya sendiri, Pak. Itu untuk sikap yang saya selalu menanamkan sikap bahasanya itu humble, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati gitu. Rendah hati ya. Kata-kata humble itu memang mudah untuk selalu diungkapkan, itu mudah sekali gitu. Humble, rendah hati itu gampang, tapi aplikasi di lapangan itu yang bisa dibilang luar biasa, perlu Pak, suatu ya pokoknya agak dibilang susah ya susah gitu kan ya, yang pasti memang aplikasinya itu. Tapi kita hari ini lumayan sama pesawat mewah. Ini iklan langsung Pak, sponsori oleh Garuda. Bisa lewat. Ya. Memang suasana di Rumah Tangerang seperti ini teman-teman ya. Itu bandaranya juga kelihatan. Gak nyampe 1 kilo udah ada Bandara Soekarno-Hatta. Tapi ya itu memang kalau berbicara tentang sikap, memang kita harus bisa ke semua mitra, harus sikap kita kepada mitra gimana, sikap kita kepada upline itu bagaimana, itu yang paling penting.
mencoba memahami mereka ya. Betul, karena memahami karakter itu juga penting. Jadi karakter, gimana sih karakter dari upline kita, khususnya yang paling kalau berbicara tentang karakter upline itu hanya satu upline. Tapi kalau kita berbicara karakter downline itu biasanya lebih banyak itu di downline kita. Ya. Pasti lebih banyak. Kalau upline kita kan cuma satu. Oh iya. Ya kan gitu. Ya ada di atasnya, mungkin kan leader-leadernya. Tapi kalau berbicara downline, itulah yang paling penting. Bagaimana sikap kita kepada mereka. Kita bisa selalu merasa bersama, tidak ada rasa wah ini saya sebagai upline, kamu kan downline. Nah itu yang benar-benar harus dihilangkan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau sikap-sikapnya seperti itu, wah saya upline, gua nggak mau deh kalau misalnya gua disuruh sama downline. Nah itu kan udah bukan jiwa seorang leader. Nah itu kan saya kebanyakan menyamarkan sikap itu yang memang full untuk di rendah hati, humble. Nah itu dia gitu. Memimpin dengan hati. Wah, keren banget ya. Mungkin bisa kita dan selalu itu saya terapkan kepada teman-teman sebenarnya gitu kan. Selalu ada yang mempunyai namanya keluhan, oke, sabar, tenang, semua itu pasti ada plus minus, ada kelebihan masing-masing. Ya, itu dia. Kalau teknik-teknik menghadapi komplainan atau keluhan dari member tuh gimana Pak? Ya, kalau komplainan itu pasti, mau tidak mau itu pasti kita terima. Tapi ada solusinya, pasti ada. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang penting ngopi bareng. Betul. Ya. Komunikasi Pak ya. Komunikasi, betul. Jangan pernah lepas dari komunikasi, apapun masalahnya. Mungkin ada sebagian mitra kita, kok saya nggak pernah ya dibantu. Jangan berbicara dulu, nggak pernah dibantu, tapi komunikasi saja dulu, paling penting itu Pak. Komunikasi, insya Allah pasti ada solusinya, ada cara. Iya. Nah ini kesempatan, mumpung lagi podcast, sebetulnya apa yang ingin Pak Didi sampaikan ke mitra-mitra BOB pada secara umum, pada seluruhnya ya? Baik, mungkin Pak Didi hari ini sudah bisa mencapai posisi supervisor, itu sesuatu yang tidak mudah di luar sana, atau Pak Didi mau sharing bagaimana kiat-kiatnya atau motivasi bagi teman-teman yang sedang berjuang di lapangan, silahkan. Ya, jadi kalau berbicara tentang kiat-kiat untuk gimana sih caranya bisa mencapai supervisor, ya memang semua butuh perjuangan Pak. Dibilang capek, ya namanya berjuang itu pasti capek. Ya. Tapi selama kita mau berjuang, pasti ada endingnya, yaitu pasti indah. Ya. Gitu. Selama kita mau berjuang, gitu kan. Jadi kalau saya lebih senang berpikir itu jangan pernah merasa lelah. Intinya itu, jangan pernah merasa lelah untuk jadi alasan kita untuk berhenti berjuang. Jangan pernah merasa lelah untuk kita berhenti berjuang. Kenapa? Karena yakinlah lelah kita insya Allah menjadi lilahnya Allah. Itu paling pentingnya di situ. Yuk, kalau saya ajak sama teman-teman, yuk selalu berjuang, dan jangan pernah ngeluh, jangan pernah takut gagal, karena sejatinya kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Mungkin kita sering dengar itu, mungkin kita juga pernah merasakan kegagalan, tetapi sebenarnya itu bukan suatu kegagalan yang parah sebenarnya. Itu bisa sebenarnya hanya kesuksesan yang tertunda. Iya, keren banget. Proses ya Pak ya? Prosesnya harus kita lalui. Betul, mau nggak mau. Namanya kita mau menuju puncak itu kan butuh namanya anak tangga yang harus kita daki satu persatu. Cakep nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin yang namanya kok naik tangga berat banget, ya memang mau ke puncak ya harus lewat situ. Gitu. Jadi nikmati prosesnya Pak ya. Dan hari ini pun saya merasakan naik tangga 3 lantai pun saya merasakan. Oh. Ayo ngopi dulu Pak. Ngopi dulu ya. Kita ngobrol santai ya. Tapi kopinya bahagia Pak ya. Pak, kenapa sih Pak Didi memutuskan untuk serius dan all out di bisnis online bahagia? Yes, ada satu alasan ya. Kenapa all out bisa full, bahkan dibilang pagi tapi full time, lebih full time ya. Keluarga besar
bahagia itu khususnya yang ada di tim saya itu orang yang positif thinking. Wah itu dari mulai upline saya, oke, tapi ya sebelum saya lanjutkan terima kasih dulu nih untuk upline saya gitu kan. Bicara tentang upline nih, upline saya yang namanya Pak Agus Sugiarto, ya sekarang posisinya manajer, yang awalnya bertemu secara langsung dan akhirnya udah ayo kita jalan bareng, ya sudah. Waktu itu kan saya terinspirasi dari beliau yang memang punya segudang pengalaman pahit ataupun manis. Pasti ada itu kan, Yeah. pengalaman pahit manis. Nah itu yang luar biasanya, dari mulai yang pasti menanamkan semangat itu yang selalu berpikir positif. Itu yang saya lihat dari Pak Agus Sugiarto. Saya ngelihat selalu positif. Tidak pernah dari mulutnya itu keluar kata-kata negatif. Itu yang saya senang dari Pak Agus. Jadi terima kasih Pak Agus, selalu kasih motivasinya gitu kan. Aman. Nah itu satu kata yang memang Nancep ya kan ya. nancep di teman-teman. Bahkan kalau sudah ada keluar kata-kata aman, nah Udah selesai. Ayo, pokoknya jalan aman. Aman. Gitu. Ya, gitu. Jadi tadi itu yang membuat saya fokus all out gitu di bisnis BOB, jujur Pak, mitra yang membuatnya gitu kan. Jadi mitra yang positive thinking, yang selalu saling support dan mau saling komunikasi, walaupun kita beda jalur alias crossline, itu komunikasinya tetap terjalin luar biasa. Itu salah satunya. Terus kemudian yang pasti dari sisi perusahaan. Nah ini kan penting Mbak, dari sisi perusahaan. Sisi perusahaan itu sangat menentukan. Kita mau kemana, arahnya mau kemana, itu kan sangat menentukan. Gitu. Yeah. Jadi kalau memang mau bergabung di bisnis network seperti BOB, ya pastikan dulu legalitasnya. Kayak itu paling penting begitu. Legalitas. Berbicara tentang legalitas, ayo kita berani adu dengan perusahaan-perusahaan lain kan seperti itu. Ketahanan sistem, wah itu bagi saya kalau ngomong berbicara ketahanan sistem, ya kunci utama mutlak wajib bagi saya. Kenapa? Saya nggak mau ngajak teman-teman bisnis itu hanya dalam waktu kurun, hanya waktu bulan 1 tahun. Hilang. Nanti kita datang lagi dengan Bendera baru. kita jualan bendera. Iya. Atau mau iya Pak kan gitu kan, itu paling penting. Kalau kita memang mau jualan bendera, ya berarti kita pedagang bendera kan gitu kan, beda. Jadi dia ngajak teman-teman memang network, usahakan yang memang benar-benar perusahaan itu memiliki legalitas yang jelas, ketahanan sistem itu Mas. Tapi kan kalau bicara ditanya seperti Mas, ketahanan sistem itu kan belum teruji. Siapa bilang belum teruji? Itu udah pasti namanya kalau sudah ada asosiasi yang menggaunginya, otomatis legalitas kekuatan sistem itu pasti akan bisa dibaca seberapa kekuatannya. Ada yang sudah bisa memprediksi bahwa perusahaan ini hanya bertahan sekian bulan, perusahaan ini paling mentoknya 1 tahun. Ternyata dan itu terjadi. Dan di BOB, ya kita asosiasi kita besar, ya, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan dari APLI sendiri tidak ada kan asosiasi tertinggi di atasnya. Udah tertinggi itu, tertinggi ya. Kalau saya berpikirnya kalau kita di perusahaan yang sudah berada di asosiasi APLI, ya nggak menutup kemungkinan perusahaan itu namanya ecek-ecek. Pasti perusahaan itu udah insya Allah terjamin lah untuk kekuatannya. Insya Allah. Ini jangan mentang-mentang di depan saya nih Pak ngomong begini. Wah. Oh ya, mentang-mentang di depan ownernya. Membagus-baguskan. Iya. Ya. Insya Allah itu dari hati Pak. Oh ya, mantap. Dan itu memang kata-kata itu sering saya pakai untuk cerita kepada teman-teman. Gitu. Dan saya sekarang sama teman-teman pun saya nggak pernah prospek. Kenapa? Ada yang pernah cerita, ya, nanti kalau ketemu Mas Didi pasti prospek. Ya, tenang saja. Kalau ketemu Pak Didi nggak usah takut di prospek. Gitu. Kalau saya begitu. Kalau ketemu saya udah nggak usah takut di prospek, paling saya ajak. Kalau prospek kan capek Pak. Yeah. Tapi kalau ngajak mau, ayo nggak sudah selesai gitu kan. Yeah. Namanya ngajak berangkat nih, nggak sudah.
Tinggal kalau namanya ikut, ya ayo kita naik mobil bareng, naik perahu bareng, jalan. Enggak, sudah. Ya. Kita tinggal jalan. Tapi kalau prospek harus follow up lagi. Ya. Kan? Gitu. Terus apa lagi Pak kira-kira selain legalitas? Produk dong, Pak. Oh, produk. Produk dong. Oh, iya. Kalau produk itu perlu. Ya kalau kita bicara apa? Produk, apalagi produk dengan jual beli, ya itu adalah salah satu sunnahnya Rasulullah, gitu kan? Dagang ya. Dagang, 9 dari pintu rezeki adalah berdagang. dagang. Dari produk itu kita sendiri sudah jelas dari produknya kualitas itu paling penting ya, kualitas. Dibilang mahal juga. Kalau berbicara mahal ya kembali lagi berarti bukan pangsa pasar kita, gitu kan targetnya. Tapi bicara mahal yuk kita lihat yuk apa manfaat produk kan ada jelas. Tapi yang paling saya senang Pak itu memang untuk produk itu Black Express. Pil hitam. Pil hitam. Itu yang bisa kalau misalkan untuk acara itu bisa dirasakan langsung gitu. Dan dari testimoni itu luar biasa. Dan satu lagi Sabun bahagia. Kolagen ya. Sabun kolagen. Yang luar biasanya untuk diselling penjualan sabun kolagennya ini bisa diecer, itu yang paling. Iya. Oh, itu yang paling enaknya untuk di lapangan gitu. Betul. Berapa? 35.000. Wah, 35.000. Terjangkau ya. Terjangkau gitu kan. Tapi memang di lapangan itu apa yang kita pikir kadang beda sama di lapangan. Kita berpikir apa iya dengan 35.000 sabun kolagen bisa hilang flek, bekas jerawat hilang, bisa tambah putih. Ya ternyata di lapangan begitu 35.000. Kalau orang memang nggak benar, nggak mungkin testimoni saya banyak. Iya. Kan gitu. Testimoni banyak bahkan di landing page itu. Iya. Itu testimoni mitra saya. Iya luar biasa. Gitu. Iya. Dan dari sabun kolagen bahagia sendiri itu repeat order. Ya memang awalnya wajar orang pengen tahu satu dulu. Tapi setelah satu ternyata bukan satu lagi yang dibeli, satu box. Satu box ya. Jadi 8. Berarti ada peningkatan. Berarti apa? Saya tahu kalau dengan beli seperti itu berarti kualitas bicara. Ya. Gitu Bang. Jadi yang pertama pertimbangannya legalitas. Yang kedua produk. Nah di BOB sendiri memang produknya cukup banyak Pak. Ya. Nah itu salah satu yang bikin saya senang lagi Pak. Oh senang malah ya? Banyak pilihan. Banyak pilihan, tapi yang lebih bikin senang lagi perusahaan nggak memaksakan kita untuk pilih mana semua produk harus kita terjual. Oh enggak. Nah, itu bebas. Yang penting sopan. Yang penting sopan. Saya kemarin ada produk yang baru kita punya namanya boba. Ya botol bahagia. Karena memang di lapangan itu kan kita ketemu banyak orang. Tapi kita belum memahami apa itu boba, botol bahagia. Ya sudah, saya jalankan yang sudah ada aja. Jadi boba bukan berarti saya nggak tahu, bukan berarti saya nggak masarkan, tapi ya memang belum memahami dengan 100%. Jadi ya sudah, selama perusahaan memang nggak ada paksaan ya enjoy aja. Udah, saya jual yang ada, yang saya mampu, yang saya bisa, gitu kan. Enaknya kan di situ. Ada apa lagi? Ya, pupuk. Ya. Saya untuk saat ini di pupuk, misalnya saya belum siap untuk di lapangan yang harus terjun ke para petani, ya sudah, yang ada aja dulu, gitu kan. Yang sesuai passionnya. Bahagianya di mana? Bahagianya di mana? Iya. Kita bahagia dengan sabun, bawa sabun. Ya. Kita bahagia dengan kopi, bawa kopi. Betul. Jadi uniknya di BOB itu masing-masing daerah punya pasar masing-masing. Iya. Ya kan seperti itu. Saya ngeliat di Lampung itu, di Lampung ya khususnya, di Lampung itu nggak rame tentang boba, tapi di tempat lain herbal. Tapi ini mulai sabunnya luar biasa sekarang ini. Tapi di tempat lain bobanya luar biasa. Nah, betul. Satu pupuknya di tempat lainnya juga. Iya. Pupuknya luar biasa gitu kan. Herbalnya kurang. Nah di Lampung herbalnya luar biasa, mulai dari Black Express, Bunza, Tetes Ajaib. Iya. Nah dari 3 itu yang sebenarnya yang lebih banyak ke testimoni dari herbalnya 3. Ya. Betul. Ya. Jadi kekuatan produk ya. Kekuatan produk. Oke. Terus apa lagi Pak?
Legal tadi yang pasti legalitas, produk, sistem. Oh, sistem. Ini. Ini sebetulnya teman-teman, beliau ini sebetulnya ahli sistem, teman-teman ya. Sistem. Tadi dibilang kalau perusahaan itu nggak kuat nggak akan masuk yang namanya Apli. Ya. Kalau berbicara tentang sistem di BOB luar biasanya yang bikin senang ya, bikin bahagia. Ya. Bangun tidur belum Kaki belum turun. Udah ngeliat udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ada ucapan alhamdulillah. Sebelum subuh udah lihat bonus masuk. Gitu. Kaki saya besar sebelah lah. Tapi matching tiap hari jalan. Luar biasa. Kalau lagi berbicara tentang matching, Pak. Ini jujur. Iya. Satu hari 150. Itu luar biasa ya matching gitu kan. Itu kita cuman kaki besar. Gimana kalau kita seimbang, Pak? Gitu. Itu luar biasanya. Jadi emang di BOB satu kaki aja udah dapat duit ya. Itu yang luar biasa. Dan yang lebih terbaru support dari perusahaan yang saya suka lagi itu landing page. Itu yang nggak ada duanya. Perusahaan lain mungkin ada, tetapi di sini yang tidak ada duanya. Mungkin perusahaan lain ada. Nah, landing page itu yang bikin seneng. Kayak kemarin saya sempat saya bikin status yang selalu dikasih link untuk buka landing page. Begitu orang baca landing page, dilihat, wah ternyata nomornya Malaysia masuk. Oh iya. Wah, itu kan enak banget gitu kan. Jadi dari landing page itu sendiri aja orang buka mulai dari pemahaman tentang produk, testimoni, dan akhirnya begitu pengen pesan atau pengen lebih jelas lagi tinggal klik otomatis ke WhatsApp kita masing-masing. Kan itu luar biasanya. Itu kalau kita secara pribadi harus bikin landing page berapa, Pak? Bisa dihitung loh. Ya, kalau satu landing page hitunglah 1 juta. 1 juta. Itu ada berapa landing page itu? Satu landing page. Sekarang ada 10 landing page. Berarti 10 juta. Pak. Ini gratis. Iya, kalau sebenarnya kalau saya berpikirnya bukan saya membaguskan perusahaan juga bukan, tapi kalau mau dihitung secara keuntungan mungkin BOB sendiri aja harusnya dapat keuntungan dari landing page. Ya, harusnya. Dari setiap setiap landing page berbayar sekian, setiap mitra sekarang berapa ribu mitra. Iya. Itu keuntungan BOB gitu. Harusnya gitu. Tapi ternyata BOB lebih mementingkan yang penting bahagia. Ya. Yang penting mitranya bahagia dulu. Jadi kita lebih untuk share gitu kan. Dan itu otomatis Pak ya, semua member pasti dapat. Dan nggak usah pusing-pusing nih. Kalau login, klik share. Nah, itu dia. Betul. Pokoknya ya ada duanya deh sekarang ini. Pokoknya 1, 3, 4, 5, 6. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Satu lagi Pak, support sistem, support acara. Wah, ini gimana menurut Pak Didi? Terasa sekali nggak di tim tuh? Ya. Support acara ini. Support acara itu yang memang mungkin di tempat lain juga ada, tapi yang di BOB ini jauhnya kenapa? Setiap acara kita supportnya, walaupun acara itu satu orang yang hadir, dari orang yang hadir untuk home sharing bahagia khususnya HSB home sharing bahagia, walaupun supportnya 10.000 itu sangat luar biasa membantu sekali ya. Kalau misal kita berbicara HSB hari ini kalau misalkan Pak, saya ngadakan HSB di satu tempat ada 10 orang yang hadir, ya otomatis kita harus ngerogoh kocek dana kita sebagai leader gitu kan, itu udah pasti kan? Pak, nggak kata 50 sampai 100 ribu untuk gorengan, snack dan lain sebagainya, atau minum mineral gitu ya, itu udah luar biasa. Ini satu hari, kalau setiap hari kita lakukan itu Pak, apakah kita nggak kebobolan sendiri gitu kan? 100 banyak ratus gitu kan gitu. Tapi luar biasa di BOB home sharing bahagia, supportnya dari satu orang yang hadir itu 10.000. Kalau satu hari 20 orang yang hadir 200.000 itu supportnya. Dan ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, ini berapa lama supportnya? Apakah apakah masih baru-baru ini aja disupport seperti itu? Saya jawabnya ya enggak, ini udah tersistem gitu kan. Mau sampai kapanpun
bakalan disupport terus. Udah buat aja setiap hari, bakal dibayar setiap hari sebenarnya. Iya, gitu. Dan itu pun hari ini Klaim. klaim pagi sudah dapat, Ya. klaim pagi dapat. Dan itu nggak nggak ada potongan apapun, full. Nah itu nggak bicara potongan nih, masuk lagi nih potongan itu. Dari bonusnya kita dapat walaupun 50.000, 60.000 dikirim, ada potongan gitu kan. Sebelum bangun pagi itu sudah ada, alhamdulillah gitu kan. Bulet-let dia kan, itu enaknya kan gitu. Tanpa 250, 2.500, 6.500. Gitu. Alhamdulillah ya. Nah itulah teman-teman ya, sharing dari Pak Didi. Jadi kalau milih perusahaan network marketing itu kira-kira pertimbangannya. Dan ini bukan ilmu yang tanpa dasar ya, tapi beliau sebetulnya jam terbangnya juga sudah panjang ya teman-teman di dunia network marketing. Malah sebetulnya saya harus banyak belajar nih sama beliau nih. Nanti beliau akan tampil di 20 Agustus event soft launching BOB sebagai MC utama. Wah, luar biasa ya. Pasti mohon doanya gitu kan. Semoga sampai acara nanti gak ada halangan. Ya. Dan selalu diberikan kekuatan untuk sehat insyaallah. Ya. Oh ya, terus beliau juga punya tim ini udah yang qualified promo Bali udah cukup banyak juga nih saya lihat nih. Saya hitung-hitung wah udah banyak juga lah pokoknya. Lebih kurang untuk Bali sebentar lagi ini targetnya sekitar 20-an ya. 20-an ya. 20 tiket. Wah, dari Lampung dan Palembang ya. Palembang luar biasa. Ya, teman-teman yang menyaksikan video ini semoga terinspirasi. Pak Didi bisa membuktikan di tengah kesibukan beliau sebagai wira swasta dan jaringannya berkembang pesat luar biasa, di atas rata-rata ya perkembangannya. Dan kita bisa kolaborasikan bisnis ini secara offline maupun secara online. Semua tools dan support disiapkan secara terpusat, artinya para mitra, para member silakan memanfaatkan fasilitas yang ada di perusahaan. Baik itu fasilitas online berupa landing page dan konten-konten yang ada di Telegram, maupun fasilitas offline yaitu support acara HSB, table talk nasional ya. Itu silakan ajukan saja melalui leadernya masing-masing. Support system di BOB tidak pandang bulu, jadi siapapun bisa memulainya tanpa syarat apapun ya. Jadi tidak pandang bulu teman-teman ya. New leader boleh HSB seminggu 2 kali. Supervisor boleh sebulan 2 kali TTN ya. Pak kalau belum siap TTN bagaimana? Ya nggak apa-apa, HSB dulu diperkuat. Nah ada lagi nanti support untuk para manajer ke atas, kalau mau bikin grand BOP juga boleh ya. Jadi berjenjang seperti itu. Jangan sampai kita berpikir punya jaringan besar, sementara tim kecil aja kita nggak mau ngurusin. Ya, jadi harus memulai secara natural berproses dari HSB dulu. Dan rata-rata leader yang jadi adalah mereka yang memang berproses dari awal, mau mengikuti prosesnya. Tidak dikarbit ya teman-teman ya. Betul-betul kayak Pak Didi nih. Wah, kalau udah bantu mitra itu kadang berangkat pagi pulang pagi. Ini aja beliau baru pulang dari luar kota ya, makanya mampir ke sini. Alhamdulillah juga berkembang. Nah, padahal beliau dari Lampung ekspansi ya ke Jawa. Nah hati-hati nih yang di Jawa nih. Nanti lama-lama habis sama Pak Didi nih. Ayo bergerak cepat ya. Oke, Pak Didi ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Sebagian cukup. Yang pasti kalau dari saya pribadi jangan pernah lelah. Tetap berjuang. Pokoknya tetap semangat, fokus. Insya Allah indah pada waktunya itu akan kita lakukan. Ya, siap. Makasih banyak nih Pak Didi waktunya. Siap. Semoga sharingnya jadi inspirasi teman-teman yang di rumah dan bisa jadi amal jariah. Pahalanya mengalir terus-menerus karena sudah berbagi ilmu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga terima kasih Mbak Rifai itu sudah disambut hari ini luar biasa. Saya dijemput tadi di bandara. Ya, nggak apa-apa. Jadi di bisnisnya memang seperti itu. Kita adalah partner, mitra ya. Jadi bukan bos dengan bawahan atau karyawan atau bukan, tapi kita bermitra. Sebisa mungkin ciptakan suasana kekeluargaan seperti ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tunggu Anda di peringkat minimal supervisor. Nanti saya undang untuk podcast di sini. Ya. Terima kasih. Salam sukses. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.